Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Kembali bersama Mbak Eva. Kita akan kembali bermain pick a card ya. Seperti biasanya, saya akan memberikan pilihan di sini. Kamu bisa memilih sesuai dengan kata hati kamu. Ikuti intuisi kamu ya. Ada 4 batu yang saya sediakan, batu biru, coklat, pink, dan kuning. Jadi di sini kamu memilih salah satunya sesuai dengan apa yang menarik hatimu untuk melihat prediksi pick a card kali ini. Saya memilih satu judul ya, satu tema, siapakah jodohku. Oke? Siapakah jodohku. Jadi di sini nanti akan saya lihat bagaimana situasi orang yang akan datang kepada kamu di sini ya. Mungkin saja dia adalah orang lama ya, atau mungkin juga dia ini adalah orang baru dikondisikan. Oke. Jadi sekali lagi kita akan melihat ya untuk pick a card kali ini dengan tema siapakah jodohku. Silakan kamu memilih batu biru, coklat, pink atau kuning. Kita mulai untuk batu biru yang pertama. Oke, pilihan pertama untuk batu biru. Siapakah jodohku? Oke. Untuk pilihan pertama ini, saya melihat orang yang akan menjadi jodohmu ya. Saat ini dia benar-benar sedang menunggu waktu ya, menunggu sebuah kesempatan untuk bisa datang ke kamu. Ya, saya nggak tahu ini orang lama atau orang baru, tapi di sini atau orang yang sudah kamu kenal ya, dia sedang menunggu saatnya ketika dia benar-benar siap untuk bisa datang ke kamu itu, ketika dia merasa bahwa dia sudah benar-benar memiliki situasi yang mapan. Dalam arti mungkin ini dari segi finansial juga ya, dalam segi perasaannya juga iya, sudah benar-benar yakin begitu. Karena saya melihat saat ini energi dia sedang berada di dalam sebuah sebuah masalah, bisa dikatakan seperti itu, juga masih ada perjuangan begitu yang sedang dia hadapi saat ini. Jadi dia benar-benar sedang menunggu waktu yang sekiranya dia sudah siap untuk segala sesuatunya. Kondisi keuangannya iya, perasaannya juga iya, situasi kehidupannya juga iya. Itu baru dia sepertinya akan datang ke kamu. Mungkin di sini ada pertentangan yang masih dia hadapi, entah itu dengan orang tuanya atau dengan keluarga atau dengan siapapun itu ya. Pertentangan itu yang menjadi hambatan dia untuk datang ke kamu. Itu juga mungkin juga dari finansial tadi saya katakan. Dia menunggu sampai dia bisa benar-benar mapan. Intinya di sini energi dia akan datang ke kamu ketika dia benar-benar sudah mendapatkan sebuah keseimbangan di dalam hidupnya ya, dalam segi apapun. Dalam segi apapun, dia sudah bisa benar-benar stabil. Begitu. Oke. Dia sedang menunggu sebuah hasil dari perjuangan dia selama ini. Dan ketika itu dia dapatkan, dia akan mulai bergerak. Dia mulai bergerak untuk bisa menjalankan rencana-rencana dia. Rencana-rencananya itu apa? Yaitu datang ke kamu. Oke. Bisa jadi dia datang ke kamu di sini untuk langsung menawarkan sebuah komitmen ya nantinya. Saya melihatnya ini juga ada energi orang yang sudah pernah memiliki komitmen, dan bisa jadi nanti dia adalah seseorang yang mungkin membawa anak ya ketika datang kepada kamu menjadi jodoh kamu, atau di sini dia ini adalah orang lama kamu. Dia datang dengan
keinginan untuk memperbaharui hubungan, memperbaharui komitmen, atau di sini dia adalah teman masa kecil kamu. Ya. Jadi saya katakan di awal tadi, ini bisa jadi orang baru atau orang lama, yang jelas situasinya sekarang dia sedang dalam situasi membuktikan dirinya bisa benar-benar stabil begitu ya, menyeimbangkan kehidupan dia. Ini memang sepertinya ada satu pergolakan yang sedang dia hadapi, entah itu di dalam perasaannya, entah di dalam kehidupannya juga ada pertentangan dengan orang-orang di sekelilingnya, itu juga terjadi ya. Jadi kalau saya melihat ini, kalau orang yang belum kamu kenal pun, tampaknya ini bisa jadi nantinya orang ini adalah orang yang pernah memiliki komitmen ya. Mungkin dia akan membawa, ya dia mungkin adalah janda ataupun duda yang memiliki anak, bisa jadi. Atau di sini memang teman masa kecil kamu, tadi saya katakan teman lama kamu ya, teman lamamu. Dan kalau ini orang lama ya, kalau ini adalah orang masa lalu kamu dan kamu merasakan energi itu, dia ini datang nanti untuk sebuah kesempatan kedua lagi bersama kamu. Tapi saat ini dia lagi dalam situasi itu tadi, sedang memperjuangkan kehidupan dia ya, sedang menstabilkan kehidupan dia. Oke? Jadi kalau untuk yang memilih batu biru, siapakah orang yang akan menjadi jodoh kamu, ya begitu situasinya ya. Kalau dia orang lama, orang yang pernah menjalin komitmen dengan kamu, di sini dia akan datang untuk satu kesempatan yang dia harapkan bisa didapatkan lagi, memperbaharui hubungannya dengan kamu ya. Karena dia masih ingin berkomitmen intinya. Dia ingin kembali berkomitmen dengan kamu. Tapi di sini dia masih berjuang. Kalau orang baru pun atau orang yang nantinya belum kamu kenal sama sekali ya, situasinya ya seperti ini. Dia adalah seseorang yang sedang memperjuangkan kehidupannya. Sepertinya setelah dia mengalami kegagalan dalam hubungannya dengan orang lain, dengan seseorang begitu. Mungkin dia di sini baru saja berpisah ya. Dan di sini dia sepertinya membawa anak. Jadi dia di sini memang itu tadi perlu mengatasi dulu segala hambatan di dalam kehidupannya ya. Intinya memutar dulu roda kehidupannya hingga bisa memiliki nasib baik begitu. Dan ketika itu sudah dia dapatkan keseimbangan, pada saat itulah sepertinya dia akan datang kepada kamu ya. Orang yang akan menjadi jodohmu untuk yang memilih batu biru. Oke, untuk kartu kedua ya, untuk pick a card kedua untuk batu coklat. Oke, kita akan lihat siapakah jodohmu di sini. Energi dia saat ini dia lagi dalam masalah. Dia lagi dalam masalah ya. Masalah yang berkaitan dengan hukum di sini. Dalam arti di sini permasalahan ini yang sedang dia hadapi menjadi hambatan dia untuk bisa bergerak menjalankan kehidupannya lagi begitu ya ke depan. Mungkin juga untuk bisa ke kamu lagi yang menjadi hambatannya di sini karena ada terganjal masalah hukum di sini. Mungkin sedang menyelesaikan permasalahan hukum tentang perceraiannya, atau mungkin masalah hukum lainnya yang sedang dia hadapi, itu yang saat ini situasi yang menjadi tantangan dia ya. Mungkin dia di sini terlibat semacam perselisihan, perkelahian seperti itu sehingga sampai ke ranah hukum bisa jadi. Intinya
saya melihat energi orang yang akan datang ke kamu ini, dia sedang bermasalah saat ini, sedang bermasalah yang sangat serius, sehingga dia memiliki satu isu pribadi, begitu ya. Ada satu isu pribadi untuk dirinya sendiri. Hal itu membuat dia menjadi seseorang yang seseorang yang ragu-ragu untuk bisa menjalankan rencana dia atau menjalankan kehidupannya lagi ke depan, untuk masa depan dia. Dia di sini masih di situasi tidak yakin untuk bisa melihat masa depannya sebelum dia benar-benar bisa memulihkan nama baik dia barangkali ya, atau memulihkan diri dia, menyelesaikan permasalahan dia yang berkaitan dengan hukum ini. Mungkin dia masih menunggu keputusan menang atau kalah, begitu, menang atau kalah dengan keputusan hukum yang dia tunggu. Dalam arti kalau dia memang bisa mendapatkan kemenangan untuk keputusan hukum itu, maka disitulah nanti dia akan mulai mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang yang menjalankan kehidupan dia secara rasional lah ya, secara stabil lagi. Kalau dia belum mendapatkan satu kepastian untuk permasalahan yang dia hadapi ini, dia masih belum bisa keluar. Dia masih belum bisa menjalankan rencana-rencananya. Ya. Saya melihatnya di sini mungkin dia masih menutup diri. Dia takut dengan keramaian, takut ketemu orang karena nama baik dia barangkali yang berkaitan dengan hukum ini. Dan ketika dia nanti bisa menyelesaikan itu, ya, sudah mendapatkan satu keputusan tentang permasalahan hukumnya ini, artinya kan dia sudah bisa memulihkan dirinya lagi. Nah, di situ dia baru mulai optimis untuk mau apa ke depan, mau menjalankan apa, dan ketika saat itulah dia sudah benar-benar bisa menjadi orang yang stabil. Dan di saat itulah nanti kamu akan bertemu dengan dia, ya. Kamu akan bertemu dengan dia di sini, dipertemukan. Oke? Ini kalau saya melihat mungkin permasalahan hukum tentang pilihan. Mungkin dia ini adalah orang masa lalumu, ya. Dan dia di sini sedang bermasalah hukum dengan pilihannya yang lain, ya. Bisa jadi kalau dia ini bukan orang masa lalumu, ya situasinya seperti itu, dan ketika dia memang sudah benar-benar stabil, nantinya kamu akan dipertemukan dengan dia. Ya. Akan dipertemukan dan kalian akan sama-sama saling mencintai. Dia melihat kamu itu sebagai sesuatu yang berharga, yang mungkin bisa menjadi hadiah dia ketika dia sudah benar-benar bisa keluar dari masalahnya, kemudian dia bertemu dengan kamu, wah, berlipat-lipat kebahagiaan dia. Oke? Kalau ini adalah orang masa lalu kamu, bisa jadi dia bermasalah dengan pasangannya yang sekarang bersama dengan dia. Jadi dikondisikan, ya, kondisikan. Bisa orang masa lalu, bisa orang yang baru yang akan datang kepada kamu. Di sini energinya ketika kamu bertemu dia nanti, dia benar-benar sudah serius, ya, sudah sangat yakin untuk bisa menjadi pendamping kamu. Dalam arti di sini dia nggak main-main. Mungkin dia akan mengajak kamu menikah, mungkin dia akan mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius seperti itu. Dia mau jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab, orang yang bisa memberikan kamu kestabilan, melindungi kamu, seperti itu. Oke, itu dia yang memilih batu coklat. Siapa jodohmu? Kondisinya seperti itu. Saat ini dia sedang menunggu, bisa dikatakan menunggu
penyelesaian hukum yang dia hadapi ya. Mungkin ini tentang satu masalah yang serius sehingga bisa jadi sampai ke ranah hukum. Jadi dia sedang menunggu penyelesaian itu dan ya nantikan saja dia akan datang ke kamu ketika dia sudah benar-benar memulihkan kehidupannya lagi, menyelesaikan masalahnya dan dia sudah menjadi orang yang stabil. Oke, itu dia pilihan yang kedua. Batu yang ketiga, batu pink ya. Siapakah jodohku? Orang yang akan menjadi jodohmu di sini, dia saat ini ya. Kalau saya melihat dia ini adalah seseorang yang memang sudah berpikiran jauh ke depan. Dia sosok orang yang sudah benar-benar merencanakan hidup dia mau apa ya. Tujuan hidupnya itu apa, itu sudah dia pikirkan matang-matang. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa memiliki satu hubungan yang stabil nantinya, untuk memiliki satu tujuan hidup yang seperti apa ke depan itu dia sudah ada di dalam di dalam rencana hidup dia di sini. Dia ingin membangun sebuah hubungan nantinya ya, membangun kehidupannya itu dengan seseorang yang sekiranya bisa bekerja sama dengan dia, bisa saling take and give seperti itu dengan dia. Dia menginginkan seperti itu. Apapun itu ya kondisinya. Yang jelas dia di sini adalah seseorang yang memang sudah memiliki satu visi untuk kehidupannya ke depan itu, bahwa dia ingin memiliki sebuah kehidupan komitmen yang bahagia, yang stabil. Dalam arti di sini ya dia di sini adalah orang yang penuh pertimbangan untuk bisa memiliki pasangan itu. Dia nggak sembarangan. Ini orang yang penuh perhitungan, yang penuh dia penuh dengan ya banyak hal yang dia benar-benar perhitungkan jika memilih pasangan hidup, intinya seperti itu. Memiliki komitmen dengan seseorang karena dia di sini tujuannya sudah sangat serius. Kedepannya itu mau apa, dia nggak mau hanya memiliki hubungan yang cuma untuk senang-senang aja, itu nggak ada di dalam rencana dia, di dalam otak dia ya. Dia di sini menginginkan satu hubungan dengan seseorang yang sekiranya bisa memberikan dia yaitu tadi timbal balik ya. Ini energi dia energi soulmate banget. Dia cari menunggu soulmate begitu ya. Dia akan datang kepadamu di sini yang menjadi jodohmu, yang memilih batu ke tiga. Ini energinya dia ini adalah seorang soulmate buat kamu. Karena dia menginginkan pasangan yang itu tadi. Soulmate itu adalah pasangan yang mau saling take and give, saling kerjasama, bukan satu orang aja yang berjuang ya. Oke? Kenapa di sini? Saya melihatnya sebenarnya yang membuat dia menjadi seseorang yang begitu terencana hidupnya karena dia pernah merasakan kekecewaan. Dia nggak mau lagi merasakan itu ya. Dia sudah tahu rasanya kecewa itu seperti apa, rasanya patah hati, rasanya berakhir sebuah hubungan itu seperti apa. Itu yang sangat dia hindari. Dia nggak mau lagi itu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi itu tadi saya katakan dia ini orang yang penuh pertimbangan dalam memilih pasangan ya. Saya melihat bahwa dia akan sangat dia akan sangat merasa
merasa tidak nyaman begitu, tidak aman ketika memiliki pasangan yang ya tidak sesuai dengan kriteria dia. Ya, dia mau bertransformasi. Dia pernah kecewa, dia pernah tersakiti dalam sebuah hubungan, dan di sini dia tidak mau lagi merasakan itu. Dia di sini ingin bertransformasi, benar-benar mau sebuah perubahan di dalam hidup dia, di mana apa yang menjadi tujuannya di sini adalah memiliki sebuah komitmen. Bisa jadi dia di sini mencari seseorang untuk menikah. Seseorang yang akan dia bawa membentuk sebuah keluarga, ya, untuk satu hubungan yang long term, yang jangka panjang, seperti itu. Oke, makanya di sini dia memang ingin pasangan yang bisa diajak bekerja sama, yang bisa berbagi, ya, yang tidak hanya menuntut, yang tidak hanya ingin dimengerti, itu nggak masuk dalam kamus dia. Dan yang perlu kamu tahu lagi, ini ketika dia datang ke kamu, ini bisa jadi pada saat yang sama sekali tidak terduga, ya, tidak terduga. Kalau ini adalah energi orang masa lalu, ya, orang masa lalu di sini berarti ya kamulah yang pernah mengecewakan dia, oke? Kamulah yang pernah mengecewakan dia. Dalam arti di sini dia lagi sedang bertransformasi untuk bisa untuk bisa membangun lagi, membuktikan dirinya, membangun kepercayaan diri dia, seperti itu. Kalau ini energi orang masa lalu, karena dia di sini sedang berupaya untuk merubah hidup dia. Dalam arti di sini dia juga sedang berupaya untuk berusaha untuk ya itu tadi menstabilkan perasaan kehidupan dia itu juga iya. Dia pernah kecewa dengan kamu. Kalau ini orang masa lalu, ya, dia akan datang lagi untuk sebuah penyatuan kepada kamu, ya, penyatuan hubungan dengan kamu. Di sini karena ya dia masih mencintai kamu pastinya. Pada akhirnya, kalau ini bukan orang masa lalu, itulah tadi, orang ini juga pernah kecewa dan dia sudah fokus untuk kehidupan dia ke depan mau seperti apa, itu dia sudah tahu. Aku mau begini. Aku nggak mau yang orang seperti ini. Kalau kamu masuk dalam kriteria dia, ya, kamu itu bisa jadi adalah pasangan soulmate di sini. Oke, dan ingat dia datangnya di saat yang gak terduga sama sekali. Kamu mungkin gak nyangka bertemu dengan orang ini, nanti tidak kamu sangka-sangka. Oke, ya, kalau saya melihat ini energi soulmate memang ya, untuk kalian yang memilih kartu atau batu ketiga. Siapapun itu, orang masa lalumu atau nanti ini adalah orang baru, itu adalah soulmate-mu. Ya, begitu kira-kira siapakah jodohku untuk batu ketiga? Apakah ini sesuai dengan energi kamu sebelumnya? Nah, mungkin saja dia orang masa lalu, tapi jika tidak, ini adalah orang baru, orang masa depan yang akan datang kepadamu nanti sebagai jodohmu. Dan yang memilih batu terakhir, batu kuning, siapakah jodohmu? Oke, dia yang menjadi jodohmu di sini sedang dalam masalah nih. Masalah dengan seseorang. Bisa jadi ini adalah pasangan dia yang saat ini bersama dengan dia, ya. Saya melihatnya begini loh. Dia sedang di situasi yang sangat tidak dia inginkan dengan seseorang ini. Orang ini sungguh membuat dia dalam masalah, ya. Orang ini hanya mencari mencari keuntungan saja untuk dirinya sendiri. Dalam arti ya, orang yang akan datang ke kamu ini memang sedang
kasarnya itu sedang dimanfaatkan ya, sedang dimanfaatkan oleh seseorang begitu. Entah dimanfaatkan dalam segi apa, mungkin di sini keuangannya atau mungkin hal-hal lain. Yang jelas dia sedang bersama dengan seseorang yang sangat memberikan dia masalah di sini. Oke. Situasi yang sangat tidak nyaman yang sedang dia lalui. Dan ya, energinya di sini orang yang bersama dengan dia ini adalah seseorang yang sangat tidak berperasaan, seperti itu. Dia itu adalah seseorang yang egois, terlalu mencintai uang. Nah, ini bisa jadi energinya memang dia dimanfaatkan untuk keuangan ya. Mungkin dia diambil finansialnya, selalu diambil oleh dia. Entah kenapa dia kok masih mau bertahan dengan orang ini? Sepertinya karena ada ancaman di sini. Ya, ada ancaman. Masalah yang dia hadapi di sini masalah yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sepertinya ya kalah dengan orang itu, begitu ya. Walaupun dia yang dimanfaatkan, dia yang dikeruk keuangannya, tapi dia kalah dengan pasangan yang sekarang bersama dengan dia. Entah ini pasangan atau mungkin dengan seseorang, intinya seperti itu. Dia sedang terjebak dengan seseorang yang memanfaatkan dia, yang sedang mengambil keuntungan dari dia, sedang mengeruk finansial dia. Ya. Oke. Di sini energinya sepertinya saat ini dia merasa nggak tahu deh, apakah dia bisa keluar dari masalah ini atau tidak. Apakah dia bisa benar-benar mendapatkan semacam pemulihan diri, dalam arti ya dia bisa keluar, bisa move on dari orang ini atau tidak. Dia energinya mau move on dari orang itu, tapi di sini ya itu tadi dia belum tahu apakah bisa atau enggak ke depannya ini. Ya. Dia seperti hanya menurut dengan apa yang menjadi keinginan orang itu. Dia harus bisa menjadi dirinya sendiri kalau memang ingin keluar dari situasi masalah ini. Dia harus bisa bersikap intinya, ya, menjadi dirinya sendiri. Mungkin memang di sini di dalam batinnya ya, di dalam dirinya itu dia sudah tahu apa yang dia mau di sini. Dia ingin memiliki seseorang yang benar-benar mencintai dia, bukan orang ini. Karena di sini orang ini hanya memanfaatkan dia saja, ya. Dan dia di sini sangat ingin bersama dengan seseorang yang mencintai dia ketika dia benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, mengakhiri masalahnya di sini dengan orang tersebut. Tapi saya herannya di sini energinya kenapa dia nggak bisa keluar ya? Kenapa dia di sini seperti tertahan, seperti dikalahkan? Ya itu tadi karena saya melihat sepertinya ada ancaman. Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena di sini seperti terancam sesuatu. Orang itu mengambil keuntungan dengan ancaman tersebut ya, dalam arti ya mungkin dia diperas atau semacam itu, nggak tahu juga. Itu tadi makanya energinya dia juga agak sedikit nggak yakin ke depannya apakah dia bisa keluar dari situasi ini atau enggak. Atau sampai kapan dia nggak tahu. Energinya dia memang ingin move on dari orang ini. Dia ingin mencari orang yang benar-benar mencintai dia. Dan kalau dia bisa keluar dari situasi inilah dia akan bertemu dengan kamu nanti. Ya, bertemu dengan kamu dan disitulah dia akan benar-benar mengakhiri beban hidup dia di sini untuk memulai suatu dunia baru dia bersama dengan kamu. Ya. Kalau nanti mungkin dia bertemu dengan kamu, dia bakal cerita situasinya seperti ini dan kesulitannya seperti ini. Barangkali nanti bertemu dengan kamu itu
dia akan bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, kamu itu mungkin jadi akan menjadi seseorang yang bisa memberikan jalan keluar buat dia. Itu bisa jadi. Ya. Atau itu kalau energi orang yang belum kamu kenal atau orang baru. Kalau ini adalah energi orang masa lalu, saya melihat di sini energinya dia ini adalah pilihannya yang lain, ya. Dan dia energinya ingin kembali sama kamu. Ingin kembali kepada kamu untuk memulai lagi sebuah hubungan yang baru setelah dia benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya dengan orang yang sekarang ini bersama dengan dia. Orang yang hanya memanfaatkan dia, hanya mengejar keuangan dia, saya lihat di sini. Oke? Situasi hubungan kamu mungkin memang sudah berakhir kalau ini orang lama, ya, dan nantinya dia ingin membangun satu awal baru dengan kamu lagi. Setelah dia benar-benar bisa keluar dari masalah ini, tapi kapan itu entahlah. Sebenarnya solusinya di sini asalkan dia mau menjadi dirinya sendiri, mau bersikap apapun itu resikonya, ya. Tapi kalau dia memang masih merasa takut, terancam, ya nggak bakal selesai-selesai, nggak bakal ketemu-ketemu sama kamu. Oke, jadi kira-kira begitu. Siapakah jodohmu nanti yang akan datang untuk yang memilih batu terakhir? Entah ini dia orang lama atau orang baru. Saat ini dia memang dari dalam situasi sulit, ya. Dan dia mengharapkan kamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan dia jalan keluar, menyelesaikan masalah-masalah dia di sini, ya, mengakhiri masalah-masalahnya yang dia hadapi saat ini. Oke, entah kapan kamu ketemu dengan orang ini, ya. Bisa jadi ini mantanmu, bisa jadi ini orang baru. Ya, ini dia prediksi untuk batu terakhir, batu kuning di pick a card kita kali ini, sekaligus mengakhiri prediksi pick a card yang saya hadirkan. Ketemu lagi nanti untuk pick a card yang lain. Bye.